Shalom adik-adik, wah sangat bersyukur ya Kak Rey hari ini bisa melihat wajah adik-adik yang sangat bersuka cita di rumah menunggu ibadah pagi hari ini. Adik-adik, Kak Rey bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kak Rey juga bersyukur adik-adik semuanya masih sehat dan kuat. Adik-adik, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Seperti satu lagu ini yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ikutin Kak Rey ya, semuanya harus ikut bernyanyi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Wah, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Rey juga mau mengajak kita berdoa. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik buat pemerintah kami, buat guru-guru kami, buat orang tua kami. Kami bersyukur karena mereka semua melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga walaupun saat ini kami masih berada di rumah, kami tidak dapat keluar, tapi kami bersyukur kami masih tetap sehat, kami masih tetap kuat. Terima kasih juga buat pemerintah, buat gereja, buat orang tua yang terus bekerja keras untuk kebaikan setiap kami yang ada di rumah. Begitu juga hari ini kami dapat ibadah, itu juga karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu nggak kenapa tadi Kak Rey mengajak kita berdoa untuk pemerintah, berdoa, bersyukur karena kebaikan orang tua kita, karena sekolah kita. Karena mereka memutuskan sesuatu hal yang sangat baik kepada kita. Kita walaupun di rumah saja itu untuk kebaikan kita. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka bisa memutuskan hal-hal yang baik itu karena pertolongan Tuhan. Adik-adik, selain Tuhan baik dan mengasihi kita, Tuhan juga Allah yang sangat besar. Tuhan juga Allah yang sangat kuat dan perkasa. Dia sanggup menolong kita dalam segala apapun. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sekali lagi ya. Kita nyanyikan ini bersama-sama. Ikutin Kak Rey. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar,
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, wah, Allah kita Allah yang besar, Allah yang kuat dan Allah yang perkasa. Karena Allah kita kuat, Allah kita besar, Dia mampu melakukan segala apapun loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kekuasaan Tuhan dan kehebatannya digunakan untuk apa ya? Ayo, ada yang tahu? Kekuatan dan kekuasaan Tuhan digunakan untuk mengasihi kita adik-adik. Untuk menolong kita dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang menceritakan tentang kebesaran, kehebatan, dan kekuasaan Tuhan kepada seluruh manusia. Tuhan, biarlah kami mau mendengar firman Tuhan dengan taat, dengan tertib, dan dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab ada satu cerita yang menceritakan tentang kekuasaan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Penasaran bagaimana sih kekuasaan Tuhan dan kehebatan Tuhan? Nah, dengarin baik-baik ya. Nah, adik-adik, di suatu tempat ada seorang raja. Raja ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Raja ini juga memiliki banyak tentara. Coba bayangin, kalau dia punya banyak tentara, dia punya banyak prajurit, berarti tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dia. Karena kekuatan dan kekuasaannya itu, dia menjadi raja yang sombong. Raja yang sangat jahat. Raja yang sangat menyusahkan orang. Khususnya dalam cerita hari ini, dia sangat menyusahkan bangsa Israel adik-adik. Gimana ceritanya? Nah, pada saat bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, ternyata Raja Firaun ini masih merencanakan untuk mengejar bangsa Israel. Wah, bayangin, tadi dia punya banyak tentara, dia punya banyak prajurit. Kalau semua tentaranya mengejar bangsa Israel, pasti bangsa Israel bisa mati di padang gurun. Nah, adik-adik, suatu ketika Firaun memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk pergi mengejar bangsa Israel. Adik-adik, di dalam Alkitab dicatat ternyata ada 600 kereta beserta tentara-tentaranya yang akan mengejar bangsa Israel. Wow, banyak ya. Keretanya ada 600 adik-adik. Wah, bayangin saja kalau semua tentara itu mengejar bangsa Israel. Nah, adik-adik, karena keretanya banyak, mereka pasti sangat cepat sekali untuk menemukan bangsa Israel. Dan saat mereka sudah mulai dekat kepada perkemahan bangsa Israel melihat ke belakang. Wah, itu ada bangsa Mesir, tentara Mesir yang mengejar kita kembali. Bagaimana ini? Mereka sangat ketakutan. Mereka berteriak. Pada saat itu Musa adalah pemimpin mereka. Mereka mengatakan kepada Musa, "Musa, bagaimana ini? Kita dikejar-kejar oleh tentara bangsa Mesir." Lalu Musa berkata kepada mereka, "Tenanglah, tetaplah berdiri teguh, karena Allah akan menyelamatkan kita semua pada hari ini."
Mereka berpikir, bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Kan kita di sini, kita tidak melihat Allah. Bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Kita sudah mau dikejar, bangsa Mesir sudah semakin dekat mengejar kita. Lalu adik-adik tahu? Allah memakai kekuasaan dan kekuatannya untuk menolong bangsa Israel. Bagaimana caranya? Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Karena itu Allah juga berkuasa atas laut Teberau yang ada di hadapan bangsa Israel. Bagaimana cara Allah menolong mereka? Agar mereka bisa lolos dari kejaran bangsa Mesir. Adik-adik, Allah membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering. Mereka tidak tenggelam karena Allah membelah dan mereka dapat berjalan di tengah adik-adik. Dan akhirnya mereka selamat dari kejaran bangsa Mesir. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi terhadap tentara-tentara Mesir yang sangat jahat? Tentara-tentara Mesir yang suka mengejar dan menyusahkan bangsa Israel? Mereka semuanya tenggelam. Mereka semuanya tidak dapat lagi mengejar bangsa Israel. Karena mereka sudah mati tenggelam di tengah laut, adik-adik. Adik-adik, kuasa Allah kita itu sangat besar. Apapun dapat dilakukan Allah untuk menolong kita semua. Apalagi kita adalah anak-anak Allah yang sangat istimewa. Untuk itu adik-adik, saat ini firman Tuhan menceritakan bahwa Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas segala apapun. Oleh karena itu, ketika adik-adik mulai takut, mulai gelisah karena orang lain membuat kita sedih, kita datang kepada siapa? Kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat, yang sanggup menolong kita. Jangan lupa berdoa kalau kita sedang mengalami ketakutan. Kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, kesedihan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Adik-adik, Tuhan Allah yang berkuasa, yang mengasihi kita, Dia akan segera menolong kita. Seperti ayat hafalan pada pagi hari ini. Semuanya ikutin Kare ya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 60 ayat ke-13. Mazmur 60 ayat ke-13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Coba ulangi lagi ya. Mazmur 60 ayat ke-13. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Nah adik-adik nanti di rumah dibaca lagi ya. Mazmur 60 ayat 13 ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya Allah yang sanggup menyelamatkan manusia. Seperti lagu ini yang mengatakan Allahku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini sebelum kita menutup firman Tuhan kita hari ini. Allahku luar biasa. Semuanya bernyanyi ya, ayo bangkit berdiri semuanya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa,
Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Adik-adik, Allah kita luar biasa. Adik-adik jangan takut lagi, jangan bersedih lagi. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sedang sedih, kita sedang takut karena seseorang. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau menutup firman hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa Yesus, kami sangat bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang hebat. Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Kami juga percaya Allah begitu mengasihi kami, setiap anak-anak yang mendengar firman pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan selalu kami kesehatan, supaya kami terus bersukacita memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menutup ibadah kami pagi hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kebersihan. Adik-adik tetap berdoa ya. Ingat loh, ayat hafalannya dibaca. Oh iya adik-adik, ingat ada bejana untuk Tuhan. Bejana untuk Tuhan itu adalah satu tempat di mana kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa bejana untuk Tuhannya diisi ya. Jangan lupa bejana untuk Tuhannya. Suatu saat nanti kita akan bawa lagi ke rumah Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.